itu kan ada perkumpulan. Perkumpulan apa tuh? Perkumpulan Remako. Remaja kolot. Kan di rumah itu tuh ada perkumpulan maulid gitu. Ya. Perkumpulan maulid. Terus saya diminta untuk ngajar, Pak. Sama siapa? Sama orang tua. Orang tua. Iya, itu orang tua. Oh, Remako itu Remako. Iya, Oh, orang tua Remako. Ini bukan nama bapak lu. Bukan. Oh. Dia minta. Saya pengen ngaji, pengen dari pengajian. Bisa. Nggak bisa. Terus sini kan cuma mainin sound doang. Ngaji. Lu udah pada tua gimana 30 tahun begitu. Hampir kurang sabar. Buset. 30 tahun juga sabar kurang 70. Enggak, itu mah setengah lebih lah, 60 tahunan. Bagus loh. Bagus dong. Kan utlubul apa? Ilmu final Mahdi Lahdi tuh. Iya, dia aja yang bagus. Saya aja yang pusing, Mbak. Pusing. Kamu saya tanya kan tentang fardu udah ada berapa? Nggak tahu, Mbak. Astagfirullah. Kan udah tua. Syarat dulu ada berapa? Terus pembatalan wudhu ada berapa? Itu nggak pada tahu, Mbak. Kasih tahu. Ada minta ngaji nggak tahu itu. Tapi bagus sih bagusnya. Bagus gimana? Jadi gue bagusnya kesini baru bagus, udah tua baru bagus. Pas mudanya kemana? Lawara, menjadi orang Sunda lawara ya. Kalau namanya bagus sih bagus berarti. Iya, bagus namanya. Namanya bagus emang. Oh, berarti maksudnya bukan sama sekali. Emang yang nggak tahu itu maksudnya wudhu itu kayak gimana? Iya. Yang fardu, yang dipardukan, yang disunahkan mungkin nggak bisa membedakan yang wajib dan yang sunnah itu ya. Terus sholat pembatalannya. Udah tua. Sampai air pun tidak tahu. Air musta'mal apa enggak? Anak musta'mal kayak gitu. Emang. Ya. Ini soalnya gedungnya air kan di rumah lu. Iya, banyak, Pak. Si apa? Deh? Cisadane. Oh, Cisadane. Cicurug terus apa? Rumah lu ya? Cijeruk. Kan gudangnya air. Gudangnya air padahal mah. Tapi kenapa orang-orangnya malas untuk mencari air? Sebagian. Kampung doang kali. Yang situ ada pondok, Bang. Di situ ada pondok kan, Ummul Qura itu dekat situ kan? Iya. Dekat situ. Tapi semuanya keturunan kampung jadi sama. Kalau begitu maksudnya kan yang harus ditelisik gimana dia di masa muda sampai umur setengah abad lebih gitu ya, baru mau ngaji bagus. Mungkin itu sebabnya dia jadi tahun ini emang disuruh buka apa maulid gitu di rumah. Awalnya mungkin dari situ kebuka lah biar ya orang-orang jadi pada mau ngaji kayak gitu. Dari saya kecil itu yang saya tahu belum pernah ada maulid rutinan kayak gitu. belum ada. Dari saya kecil. Founding father berarti dia. Kecil begini tua dia. Nah jadi ya itu balik lagi harus ditelisik masa mudanya gimana? Apakah engkau diganggu? Engkau kalau ngaji jung Disuruh. nggak disuruh ngaji? Apa udah disuruh cuman dianya yang nggak mau gitu? Berarti kan ada kesalahan di situ, Mbak. Sampai-sampai ya di umur segitu baru mau belajar atau udah pernah belajar, mau udah tua pikun lupa dia, perasaan belum pernah belajar gitu. Bisa jadi lebih mementingkan ilmu umum maksudnya daripada ilmu agama. Gitu. Waktu itu pernah dibahas sama Kang Gadeng, Kang Uwan gitu. Jadi tetap yang diutamakan itu kan ilmu agama. Pertama ilmu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf yang dasar. Baru tuh kalau mau nyari dunia segala macam pelajarannya gitu. Yang penting udah dasar dulu. Kalau begini parah juga sebenarnya. Harus seimbang man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma karena fa alaihi bil ilmi. Ini juga yang menghendaki kehidupan dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, dan keduanya pun harus dengan ilmu gitu. Tapi kalau boleh disangkutin sama hadis Nabi rada ekstrim dulu sebenarnya. Apa namanya? Kata Nabi
sebenarnya anak-anak itu adalah fitrahnya Islam. Gitu, selamat. Nah, Islam kan selamat artinya. Gitu. Bapak emak-emaknya yang bikin dia Yahudi, yang bikin dia Nasrani, yang bikin dia Majusi, itu bapak emaknya tuh. Gitu. Kan anak titipan. Iya. Iya kan? Iya. Titipan. Iya, jadi titipin. Berarti kan jaga baik-baik tuh anak tuh. Gitu. Ini suruh ngaji dulu. Ntar baru tuh hal-hal yang apa namanya yang umum, fardu kifayah, yang istilahnya ilmu-ilmu umum, istilahnya baru tuh dicari. Gitu. Kalau begini repot juga berarti. Iya, berarti emang kayaknya itu jadi peran orang tua juga orang tuanya orang tua tadi itu berarti kongkongnya yang kayaknya seumuran Soekarno kalau ada yang ya orang tuanya orang tua siapapun yang ya harus menekankan pendidikan terhadap anak, jangan sampai ya itu kejadian kayak gini di usia tua baru dia ya tergugah hatinya untuk menuntut ilmu. Sama berarti sarananya juga lah. Kan tadi Pak bilang baru pertama ada kegiatan rutinan maulid, baru juga mau ada pengajian. Berarti emang sarana di situ yang kurang. Berarti ya lingkungannya berarti memang yang kurang mengedepankan itu. Ya, kurang mengedepankan tentang pendidikan ilmu agama itu sampai-sampai yang ngaji nggak ada apalagi yang ngajar. Emang yang saya lihat gitu, Pak. Apa kalau di masyarakat itu suka ada kata-kata begitu begini nih, lu mondok mau jadi apa lu kan gitu ya? Iya suka ada. Gak ada tuh. Suka ada. Iya. Malah di rumah lu ngaji mau jadi kiai gitu. Gitu. Iya. Emang di sekitar rumah saya itu yang lain kerja, Pak. Ada yang nggak punya ya namanya yang ngaji gitu nggak punya duit kan? Enggak juga. Iya. Gini nih. Kalau tadi tuh balik lagi, lu ngaji mulu, gitu. Jadi kiai kagak, balikin aja Om. Lu kerja mulu kayak kagak. Sebenarnya kan yang namanya kayak Nabi Sulaiman ditawarin, gitu. Ente lagi Nabi Sulaiman kata Allah kan mau dunia, harta, mau ilmu atau mau jabatan kan waktu itu kan. Nabi Sulaiman milih ilmu, gitu. Pilih ilmu, dapat dua itu. Tadi tuh balik lagi ke kata yang tadi Pak Aroda bilang ilmi, gitu. Yang keduanya mendapatkan itu tuh, mendapatkan kekayaan sama jabatan. Jadi raja juga, kaya juga. Saya berarti cocok jadi RT, Pak ya? Itu jangan jadi RT. Nggak apa-apa. Jadi tapi RT yang berilmu dan bertakwa bagus itu, lebih bagus jadi RT yang berilmu dan bertakwa daripada jadi lurah yang hasilnya nyogok. Iya. RT saya dulu. Kacau. Tapi gini, tadi itu balik lagi. Kalau misalkan orang istilahnya alasannya dia karena harta lah mencari istilahnya buat makan atau segala macam, ya walaupun diniatkan ibadah minimal seminggu sekali dia ngaji nih, dengan ilmu agama lah, gitu seminggu sekali minimal, gitu. Kalau nggak bisa juga, waduh banget kan dah, gitu. Misalkan dari 7 hari itu sehari itu ngaji, gitu belajar, karena kan tadi belajarlah sampai liang lahat, dari buayan sampai liang lahat, gitu. Kalau misalkan dia alasannya karena wah aku sibuk nyari harta, nyari duit buat ini apa segala macam, Nabi Isa gitu bantalnya terbuat dari batu. Istilahnya Nabi yang istilahnya nggak punya rumah, gitu maksudnya dalam kata tanda kutip miskin lah, itu Nabi Isa. Nggak punya istri juga Nabi Isa nggak punya. Sama kayak saya berarti belum kan? Berarti masih sama Nabi Isa. Ya kalau mau ngikutin thariqah Nabi Isa ya nggak jadi masalah sebenarnya. Bisa aja udah. Nah, kalau alasannya karena sibuk, istilahnya ngurusin harta apa segala macam, kayak orang nih gitu, istilahnya yang punya istilahnya kerajaan semua Indonesia lah gitu. Nabi Sulaiman
kerajaannya kan sepertiga dunia. Kalau alasannya gara-gara itu tuh ninggalin belajar gitu. Kalau alasannya karena sakit tuh Nabi Ayub. Oh iya. Sendiri sakitnya gimana Nabi Ayub. Kan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau minimal seminggu sekali datang ke majelis ilmu gitu. Pahit-pahitnya ya jangan sampai membenci kepada ulama kan kun aliman. Jadilah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Au muta'aliman atau pelajar gitu. Au mustamian atau orang yang mendengarkan ilmu kalam-kalam hikmah. Au muhibban atau orang yang mencintai, yaitu ulama, mustami, yang menuntut ilmu juga. Walaupun dan janganlah jadi khomsan yang kelima. Yang kelima ya bukan di antara itu. Dia udah nggak jadi seorang alim, dia nggak jadi seorang pelajar juga, menuntut ilmu, dia juga bukan seorang pendengar ilmu, dia juga tidak mencintai kepada ini orang-orang yang membawa ilmu itu. Janganlah jadi seperti itu. Kalau gitu dosa kalau di antara kelima itu? Ya menuntut ilmu itu wajib. Dimana apa namanya Mbak? Resikonya wajib itu ketika ditinggalkan maka menjadi haram dosa. Ya meninggalkan menuntut ilmu tanpa ada ujur yang jelas, yang syar'i, ya haram lah, berdosa. Berdosa karena itu tadi dia kerja bisa bernilai ibadah ketika landasannya ilmu. Dia berniat berangkat untuk mencari nafkah itu untuk mencegah keluarganya dari meminta, mencegah untuk mengambil segala macam, mencuri, bukan menjaga dari omongan orang lain. Itu juga miskin. Itu juga sama di sulam tepek begitu, kita menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, ya kita juga dosa. Orang ngalumbuk jadi dia jadi makai mejikom, orang jadi nyinyir, kita juga omongan kan pidosain oke. Tapi yang saya lihat ya sama orang-orang tua di sana, kemarin ada sempat yang cerita itu dia dulu pernah mondok. Ada yang bukan mondok sih, ngalong gitu, ngalong terus keluar dari kalongan, akhirnya lagi itu kerja sampai lupa ini itu lupa pelajaran kan. Ada sebagian tuh yang curhat kemarin kakek-kakek itu ya kan, kalau kita tahu baru tahunya sekarang gimana. Terus ibadah kita gimana? Balik gini kan, oh itu ninga maksudnya ninga ada apa mah maha mengetahui. Ya dimaaf lah ketika memang dia kemarin nggak belajar dan nggak tahu dasar ilmunya, lalu baru tahu sekarang, ya udah yang kemarin mah nggak apa-apa. Jangan, maksudnya bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada kelalaian yang kita tinggalkan, kelalaian yang kita perbuat. Rahmat Allah itu lebih luas daripada itu. Ya untuk meninggalkan belajarnya ya tetap berdosa. Cuman kan kalau kemarin sempat ngobrol sama Bang Agil sama Mulan, bisa dicek mungkin di video sebelumnya kayak yang taubat line itu Mbak, dimana satu kali kita bertaubat itu bisa menghapuskan keburukan yang telah lalu. Maksudnya ya dengan seorang itu belajar, dengan seseorang itu mencari ilmu agar bisa beribadah sesuai prosedur, agar bisa melakukan aktivitas apapun sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan agama, maka kelalaian sebelumnya itu ya bisa dihapuskan gitu. Karena ya itu Allah itu maha memaafkan, maha pengampun. Yang paling penting kan jangan menjadi orang yang kelima tadi. Gitu. Kalau misalkan taruhlah pahit-pahitnya gitu, dia sama sekali sibuknya luar biasa gitu, luar biasa lah sibuknya gitu ya, gitu. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman luar biasa juga sibuknya gitu. Tetapi kalau misalkan kan sebenarnya bisa begini,
misalkan nih ada satu orang yang apa namanya kan yang kaya lah di satu kampung itu. Nah, biayain tuh apa namanya orang-orang yang misalkan baik mampu atau tidak mampu, anak-anak kecil pondokin biar nanti kampung di situ terang. Kan ilmu itu cahaya. Gitu. Jadi enggak melulu seperti tadi tuh. Kayak misalkan lu nih pondok nih, gitu kan. Nah, pada bercahaya di kampung tuh, berarti itu. Iyalah, ilmu kan cahaya. Walaupun dia kan berangkat juga tahu berangkat mondok dari rumahnya dia itu membawa fardu kifayah. Iya. Karena kan dari satu kampung itu harus ada satu orang yang belajar ilmu fikih, alat nahwu sorof, tajwid, pembacaan Quran yang benar. Ketika dia berangkat untuk menuntut ilmu itu, ya menggugurkan karena fardu kifayah kolektif gitu. Ketika ada satu orang yang menggugurkan, berarti yang lain udah tercukupi, kewajibannya sudah dicukupi. Nah, itu bagusnya orang yang kaya itu apa namanya ikut andil. Iya, kasih duit ke gua bayar. Iya, karena kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi sesama. Gitu, apalagi tentang ilmu. Orang zaman sekarang, waduh, sama ilmu khususnya ilmu agama ada yang kurang nih. Iya, gitu. Padahal Imam Ghazali ayahnya lah lu gitu kan. Kenapa bisa jadi seperti itu Imam Ghazali maksudnya Islam karena orang tua ini mencintai ulama. Gitu. Enggak dia ntar anak yang jadi ulama, enggak anaknya cucunya pasti jadi ulama. Gitu. Kalau kata Habib Hussein bin Smith begitu. Kalau kagak dianya ntar anaknya, kalau enggak anaknya cucunya pasti jadi orang besar lah. Orang besar. Jadi ya apa namanya itu tuh mau jadi apa namanya tadi ketika ya apa menuntut ilmu ya paung berangkat itu mengukurkan fardu kifayah. Jadi kalau kita lihat paung di pondok nih kayak bengong, kayak beban berat, ya wajar. Itu lagi bawa fardu kifayah orang sekampung. Tapi tulang punggung sama. Kan belum jadi tulang punggung mah. Iya. Tulang rusuk aman. Masih ada. Masih ada sih, nggak ada dong. Nggak ada, iya. Apa 4 nggak ada. Ya itu kalau kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mampu menahan pahitnya menuntut ilmu saatan, maka tajarro'a murro jahli tulal hayati. Jadi harus siap menahan perihnya kebodohan sepanjang hidup. Maksudnya nggak enak kayak jadi enak gitu. Jadi orang nggak. Iya, emang jadi, itu juga Pak, orang-orang tua di sana gitu. Ngobrol sama saya penuh dengan penyesalan. Iyalah. Saya katanya dulu mantan begal, mantan preman. Ya, bagus dong. Sekarang gitu. Menyesal itu kan bagian daripada prosedur taubat, itu harus ada penyesalan, ada penyesalan. Dia ada malu, Pak. Malunya? Iya, gara-gara dulu dia itu begal itu. Sampai-sampai, Pak, saya pernah dibegal sama tetangga sendiri. Saya pas pulang ke rumah saya malam-malam jam 2-an. Saya lagi naik motor. Mobil berhenti di depan. Saya kaget kan. Saya langsung baca-baca dong. Iya dong. Sepenuhnya saya kaget kan. Wah, bukan baca buku filsafat, bukan. Enggak. Saya langsung baca-baca dong. Saya kaget. Pas keluar, saya kaget, dia kaget. Tetangga gua, buset. Terus kadangnya saya ngomong ke temannya lagi sih, karena saya itu ngomong, jangan, ini tetangga gua naik lagi ke mobil, Pak, pergi. Coba kemarin lama. Ya, kata saya, oh ini orangnya. Itu antara dua. Tapi kan dia nggak punya ilmunya, gitu karena nggak belajar, jadi ngebegal. Tapi dia tahu juga. Jadi nggak jadi ngebegal. Iya. Gitu tahu. Tetangga sendiri. Jadi itu bedanya pengetahuan sama ilmu. Gitu. Tahu. Itu beda tuh. Tapi mungkin kalau untuk pendidikan pendidikan umum itu pendidikan ilmu umum itu di sana ditekankan, maksudnya anak-anak harus sekolah setinggi mungkin, itu ditekankan nggak mungkin di kampung?
paling sampai SMA. SMA ya lumayan, maksudnya bagus lah gitu. Karena kan ya minimalnya kan kalau menurut saya sih Mbak ya, minimalnya itu seimbang lah antara ilmu umum dan ilmu agama. Ini minimalnya loh. Kalau bisa ya harus lebih dikedepankan ilmu agama, karena siapa sih yang mau katakan anak akuntansi kapan sih saya harus pakai akuntansi? Enggak setiap waktu, enggak setiap hari juga. Ya mungkin kalau buat jurnal umum, buat ya sehari-hari yang kecil-kecil mungkin enggak harus selalu dicatat juga, walaupun bagusnya dicatat. Tapi ketika ilmu agama, sehari 5 kali saya sholat, berarti 5 kali itu saya berwudu, gitu kan? Ya berarti kan urgensinya nih lebih penting nih dari, jangan sampai maksudnya ketika seseorang ini terlalu fokus, kalau menurut saya dan saya yakin juga banyak orang yang sependapat dengan saya, jangan sampai jadi seseorang itu yang dia memang matang atau dia memang ahli di bidang secara umum, secara ekonomi dan segala macam, tapi kerontan dari segi spiritual gitu. Dia jadi seseorang yang kosong, apapun yang dilakukan gak ada ruhnya. Jadi jangan sampai gitu, minimal seimbang. Syukur-syukur lebih lah gitu. Dengan kadar. Tapi sekarang kayaknya seimbang, soalnya udah gak ada kerja kan. Yang tua itu apa? Maksudnya walaupun kesannya agak pakai buat isi waktu kosong nggak apa-apa. Sampai apa coba? Sampai kan beres mobil itu biasanya, beres mobil itu makan dulu. Itu sampai ada yang pulang duluan. Ngopi dulu. Udah pulang udah bawa ilmu. Ya itu ketika emang akan ada apa ya, maksudnya kalau saya pun gitu Mbak, ketika mendapatkan satu ilmu baru, beres pengajian dapat ilmu baru kayak tuh wah pengen buru-buru hari esok, maksudnya selain kita siap buat jalanin besok sama siap nunggu ilmu apa lagi nih, maksudnya kalau kata apa tuh di Tasik itu Pak Mama Ot kalau nggak salah, maksudnya ulah wakasare saja nambah ilmu, jangan dulu tidur sebelum kita menambah walaupun satu pengetahuan. Maksudnya si Sayyidina Ali pernah ditanya sama orang Farid, jadi ditanya lebih penting mana harta sama ilmu? 10 orang nanya itu juga, jawaban Sayyidina Ali beda-beda, tapi yang terakhir nih orang Farid ini yang ke-10 nih gitu, ditanya nanya itu juga lebih penting mana harta sama ilmu gitu. Sayyidina Ali jawab lebih penting ilmu. Maksudnya gimana? Gitu kata si orang Khawarij, kata Sayyidina Ali, karena kalau kita lebih mementingkan harta itu akan menjadikan kita Tuhan biasanya. Tetapi kalau kita lebih mementingkan ilmu, kita akan menjadi hamba biasanya gitu. Karena kita diciptakan di muka ini kan sebagai hambanya Allah. Tujuan kita belajar, tujuan kita di dunia ini untuk musuh lah kepada Allah, kan gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar ilmu itu untuk semakin takut sebenarnya kepada Allah, semakin cinta, gitu, semakin mengenal, gitu. Man arafa nafsahu faqad araba rabbahu. Jadi kalau misalkan kita tahu ilmunya, enak tuh. Gitu. Kalau di dunia kan ini berapa sih, 63 tahun lah, 70 tahun. Kalau di sana pada mati tuh. Ya kan? Umurnya udah 20 tahun, dan ada giginya. Iya, Rasulullah sekarang berapa tahun umurnya? Waktu wafat Sehingga sekarang 1400-an. 1400-an hidupnya 63 tahun kurang lebih. Lebih lama mana di dunia apa di alam sekarang? Ya, iya, gitu. Ya, tapi pada susah Bang kalau masukin itu. Bikin apa? Ke yang udah. Iya, pokoknya dia tahu nggak wudhu itu begitu, sholatnya begitu, jangan madep ke Sumatera ke arah. Cuman Mbak, kalau ngelihat dari ya sisi baik dan buruknya, maksudnya sisi kurang bagusnya yaitu mungkin mereka menyia-nyiakan masa muda, lalu
menyia-nyiakan masa mudanya dengan tidak belajar, ya otomatis ya apapun yang dilakukan mungkin sangat sedikit kemungkinannya didasari dengan tuntunan syariat kalau tidak belajar tadi. Itu kan sisi buruknya. Kalau sisi bagusnya ya itu udah tua, mau belajar, jadi dia wafat dalam keadaan seorang pelajar. Jadi pelajar 60 misalkan. Ya, sisi baik halus wae lo ngaji mah halus wae. Baik gitu lah. Jadi ada pesan nggak Pak ini buat teman-teman yang biar nggak kayak engkong-engkong ini nih, penyesalan apa sih ya, pokoknya jangan penyesalan penyesalan itu di akhir udah ada buktinya ini. Datangnya belakangan. Kalau di depan berarti kamera ketahuan lewat dari buku. Jadi jangan sampai menyesal dengan tidak menuntut ilmu. Jadi kalau selagi bisa, mumpung ya sekarang sarananya udah gak terlalu sulit, di mana-mana juga udah banyak kayak pengajian, cuman yang sedikit kayaknya di kampung Pak doang. Biasanya soalnya emang udah tua betul Pak. Susah. Maksudnya gak cukup satu kali. Oh iya kan, belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas besar. Kalau biasanya gitu. Kalau ngaji orang kampungnya misalnya kiai nih, misalkan nih kiai di kampung nih. Orang sini itu jarang ikut. Iya, orang luar biasanya ikut. Gitu kan, kalau bahasa hadis mah yang tuntutlah ilmu sampai bahasa Arabnya udah tubul ilma walau bisin. Kan pasal gitu pakasad walau bisod. Walau bisin. Iya. Kalau ulama kan nafsirinnya bukan Cina. Yang makan ba'idun itu. Ba'idun, wabaridun gitu. Tempat yang jauh dan tempat yang dingin. Gitu. Berarti kamu saya masuk, Pak. Apanya? Jauh dingin. Iya kan? Gunung salah. Agak kayak mirip. Lagi yang gym gitu. Angkat 20 kilo kan kuat tuh. Iya sih. Karena 50 kilo 100 kilo kuat. Iya, terus kuat ini. Speaker tua masjid nyala itu maghrib sama subuh. Nyala itu. Kesananya udah mantapnya awet orangnya. Jadi terasa jauh padahal dekat. Iya. Gitu. Kurang lebih begitu. Pokoknya ada pesan nggak mungkin, Kak? Ya itu mungkin kayak yang disampaikan sama Imam Syafi'i 1200 tahun ke belakang itu apa? Man lam yadzub ta'alumi sa'atan tajarru'a mural jahli tulal hayati. Barang siapa yang tidak mampu menahan perihnya menuntut ilmu walau sebentar sa'atan, maka harus kuat menahan perihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ripuh lah sebodoh mah. Duit terboga, ilmu terboga ripuh. Belum bahasa benghar ya.